Harimau Malaya merupakan skuad ketiga paling mahal di negara ASEAN menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2027 dengan nilai mencecah 30. Awal mula kejanggalan naturalisasi timnas Malaysia yang luput dari sorotan. Sepak bola Malaysia pernah berada di titik optimisme yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Malaysia, yang dikenal dengan julukan Harimau Malaya, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Hasil pertandingan membaik, peringkat FIFA perlahan naik, dan kehadiran pemain naturalisasi disebut-sebut sebagai faktor kunci kebangkitan tersebut. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan dan euforia publik, sebuah pertanyaan perlahan muncul ke permukaan. Apakah seluruh proses naturalisasi itu berjalan sesuai aturan? Pertanyaan ini pada awalnya terdengar kecil, bahkan dianggap sebagai kecemburuan rival atau sekadar teori konspirasi di media sosial. Tetapi seiring waktu, potongan-potongan informasi mulai tersusun. Kejanggalan demi kejanggalan terungkap, meski belum sepenuhnya disadari publik luas. Inilah awal mula sebuah cerita panjang yang kelak mengguncang fondasi sepak bola Malaysia. Naturalisasi sebagai jalan pintas prestasi. Naturalisasi pemain bukanlah hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara melakukannya, termasuk di Asia Tenggara. Malaysia pun mengikuti tren tersebut dengan tujuan mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Pemain berdarah campuran atau yang memiliki klaim keturunan Malaysia mulai dipanggil, diuji kelayakannya, lalu dikenalkan ke publik sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Di atas kertas, kebijakan ini tampak sah dan strategis. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) beberapa kali menegaskan bahwa semua pemain naturalisasi telah melalui proses verifikasi sesuai regulasi FIFA. Dokumen silsilah, akta kelahiran, dan bukti hubungan keluarga disebut telah diverifikasi oleh otoritas terkait. Namun, justru disinilah titik awal kejanggalan muncul. Pertanyaan kecil dari data yang terabaikan. Kecurigaan pertama bukan datang dari lembaga resmi atau media besar, melainkan dari pengamat sepak bola independen dan sebagian analis data. Mereka memperhatikan bahwa beberapa pemain naturalisasi Malaysia memiliki latar belakang yang sulit ditelusuri secara terbuka. Informasi tentang orang tua atau kakek nenek mereka tidak konsisten antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dalam dunia sepak bola modern, hampir semua pemain memiliki jejak digital yang jelas, mulai dari akademi masa kecil, klub junior, hingga data kewarganegaraan. Namun, pada beberapa nama tertentu, informasi itu terasa terlalu bersih atau justru terlalu minim. Awalnya, kejanggalan ini dianggap sepele. Publik Malaysia lebih fokus pada hasil di lapangan. Media nasional pun jarang mengangkat isu administratif, apalagi jika tim sedang berada dalam tren positif. Sorotan media asing yang tak disangka. Perubahan mulai terjadi ketika beberapa media asing, terutama dari kawasan Asia dan Eropa Timur, secara singkat menyinggung naturalisasi Malaysia dalam laporan mereka. Bukan dalam bentuk tuduhan langsung, melainkan sebagai catatan tambahan yang bersifat analitis. Salah satu laporan menyebut bahwa proses naturalisasi di beberapa negara Asia Tenggara memerlukan pengawasan lebih ketat, termasuk Malaysia. Kalimat tersebut nyaris tak diperhatikan di dalam negeri, tetapi bagi pengamat, ini adalah sinyal awal. Media asing cenderung lebih berani mengangkat isu sensitif karena tidak terikat langsung dengan kepentingan domestik. Mereka membandingkan pola naturalisasi Malaysia dengan negara lain dan menemukan perbedaan mencolok dalam kecepatan serta kelengkapan data yang dipublikasikan. Dokumen yang tak pernah benar-benar dibuka. Kejanggalan berikutnya terletak pada transparansi. Hingga kini, dokumen pendukung naturalisasi pemain timnas Malaysia tidak pernah dipublikasikan secara rinci ke publik. FAM selalu menyatakan bahwa semua berkas telah diverifikasi oleh otoritas negara dan disetujui FIFA. Namun, dalam beberapa kasus di negara lain, federasi justru membuka data garis besar silsilah pemain untuk meredam spekulasi. Di Malaysia, hal itu tidak terjadi. Setiap pertanyaan dijawab dengan pernyataan normatif, semua sesuai aturan. Bagi sebagian kalangan, jawaban ini cukup.
Tetapi bagi jurnalis investigatif dan pengamat hukum olahraga, ketertutupan justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Nama-nama yang mulai dipertanyakan. Tanpa menyebutkan secara terbuka, diskusi di forum internasional mulai mengarah pada beberapa pemain naturalisasi Malaysia. Bukan soal kualitas permainan, melainkan asal-usul administratif mereka. Beberapa klaim keturunan disebut berasal dari hubungan keluarga yang sangat jauh, bahkan sulit diverifikasi. Ada pula perbedaan penulisan nama orang tua di berbagai dokumen tidak resmi yang beredar. Sekali lagi, semua ini belum menjadi bukti pelanggaran. Namun dalam dunia hukum olahraga, ketidakkonsistenan data adalah alarm awal yang tidak boleh diabaikan. FAM dalam posisi sulit. Federasi Sepak Bola Malaysia berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, mereka ingin menjaga stabilitas tim nasional dan kepercayaan publik. Di sisi lain, mereka mulai menghadapi pertanyaan yang semakin tajam, terutama dari media regional dan komunitas sepak bola internasional. Setiap klarifikasi yang dikeluarkan FAM justru memicu pertanyaan lanjutan. Mengapa prosesnya begitu cepat? Mengapa data silsilah tidak pernah ditampilkan secara terbuka? Dan yang paling sensitif, apakah semua proses benar-benar dilakukan tanpa intervensi pihak ketiga? Publik yang terlena oleh hasil. Salah satu alasan utama mengapa kejanggalan ini luput dari sorotan adalah hasil di lapangan. Kemenangan selalu menjadi peredam kritik paling efektif. Selama tim nasional menang, publik cenderung menutup mata terhadap proses. Banyak suporter yang bahkan menolak mentah-mentah setiap pertanyaan tentang naturalisasi. Mereka menganggapnya sebagai upaya menjatuhkan tim atau menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Namun sejarah sepak bola dunia telah berulang kali menunjukkan bahwa masalah administratif seringkali baru terasa dampaknya jauh setelah peluit akhir berbunyi. Pelajaran dari kasus internasional. Kasus serupa pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Tim nasional yang tampak kuat di lapangan tiba-tiba harus menerima sanksi berat karena kesalahan administratif bertahun-tahun sebelumnya. Diskualifikasi, pengurangan poin, hingga larangan tampil di turnamen besar bukanlah hal asing. Para pengamat mulai mengingatkan bahwa jika kejanggalan ini tidak diklarifikasi sejak awal, Malaysia berpotensi menghadapi risiko besar di masa depan. Bukan hanya soal sanksi, tetapi juga kredibilitas sepak bola nasional. Awal dari cerita panjang. Hingga titik ini, belum ada vonis, belum ada keputusan resmi, dan belum ada sanksi. Semua masih berada di ranah dugaan dan pertanyaan. Namun satu hal yang pasti, kejanggalan itu ada, dan kini mulai diperbincangkan lebih luas. Apa yang awalnya hanya bisikan kecil di sudut forum kini berkembang menjadi diskusi serius di tingkat regional. Awal mula kejanggalan naturalisasi timnas Malaysia mungkin telah lama luput dari sorotan, tetapi perlahan, cahaya mulai menembus kabut.